Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat, dan alhamdulillah kita sekarang ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk ya sama-sama bermajlis ilmu, ya, saling ingat mengingatkan, ya, mudzakara, ya, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dimaklumi bahwa ilmu itu adalah suatu kebutuhan bagi diri kita. Ya, sebagaimana makanan yang mau tidak mau kita harus makan dalam tiap harinya, maka demikian pula ilmu. Ya, seorang hamba dia butuh terus terhadap ilmu. Ya, supaya mereka tertuntung ke jalan yang benar. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah taala, "An-nasu ilal ilmi ahwaju ila ta'am wasyarab." Ya, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi daripada makan dan minum. Ya, kalau makan dan minum, ya, paling kita butuhkan satu atau dua kali atau tiga kali, ya, dalam sehari. Ya. Adapun ilmu syar'i, ilmu agama, itu dibutuhkan di setiap saat. Ya, mau masuk WC apa doanya, keluar WC apa doanya, ya, mau makan apa doanya, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Ya, ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu menunjukkan ilmu lebih diperlukan oleh hati ini dibanding apa? Makan dan minum terhadap jasad. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, di malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca sifat-sifat ibadur rahman. Sifat-sifat ibadur rahman. Ini tertuang di dalam ayat di akhir ayat di surah Al-Furqan. Ya. Bagi ada yang Al-Qur'annya, ada Al-Qur'annya bisa kita lihat sama-sama. Ini yang kita akan baca di malam hari ini. Beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat di surah Al-Furqan. Ya, mulainya dari ayat yang ke-62 ya atau 63 sampai akhir ayat. Sebelum kita apa namanya? Sebelum kita baca, ya mari kita dengarkan dulu. Coba dibaca. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Baik. Barakallahu fiik. Itu apa namanya? Beberapa ayat di akhir surah Al-Furqan. Ayat-ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surah Al-Furqan ini adalah penjelasan tentang hamba-hamba yang spesial, ya, hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dalam ayat dikatakan wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman. Ya. Siapa yang dimaksudkan dengan hamba Ar-Rahman di sini? Ya. Sebahagian ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan hamba-hamba Ar-Rahman di sini, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang spesial adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka inilah orang-orang yang langsung berguru kepada orang yang terbaik, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang yang berada di bawah tarbiyah pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini
sebagian pendapat ya di kalangan ahli tafsir. Namun sebagiannya juga menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan ibadur rahman di sini adalah siapa saja ya yang memiliki sifat dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat ini. Jelas ya? Jadi sebagaimana yang kita dengarkan tadi, setelah Allah menyebutkan ibadur rahman, di antara cirinya, sifatnya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tawadu, merendah hati. Kemudian setelah itu disebutkan lagi sifatnya, walladzina. Itu dari sifat-sifat. Jadi artinya siapa saja yang bersifat dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam ayat-ayat ini, maka dia bisa masuk dalam apa? Kategori ibadur rahman. Iya. Dan ini hal yang lebih nampak ya. Dan juga perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini menyebutkan ibadur rahman, ya, hamba-hamba spesial Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang dirahmati. Allah tidak menyebutkan nama siapa mereka. Allah hanya menyebutkan apa? Sifat. Allah hanya menyebutkan sifat. Nah, ini menunjukkan bahwa siapa yang bersifat dengan sifat-sifat ini, maka dia bisa tergolong sebagai apa? Ibadur rahman. Bisa tergolong sebagai ibadur rahman. Baik. Siapakah ibadur rahman? Ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa al-ubudiyah itu, ingat ya, ibadu itu dari abdun, hamba. Jadi ibad itu artinya jamak ya, hamba-hamba. Yang mufradnya namanya abdun, hamba. Ya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, salah seorang ahli tafsir, al-ubudiyah itu terbagi dua. Ubudiyah terbagi dua. Ada ubudiyah ya, disebutkan li rububiyatihi. Ada ubudiyah yang sifatnya kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ubudiyah yang seperti ini artinya seorang itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur, dia sebagai hamba Allah, dia diatur, dicipta. Nah, ubudiyah yang seperti ini itu bersyarikat ya, semua makhluk masuk dalam kategori abdun karena dia dicipta, semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia orang muslimnya, orang kafirnya, orang baiknya, orang fajirnya, ya, orang pendosanya, semua masuk dalam kata ubudiyah. Ya. Makanya dalam ayat dikatakan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Semua yang berada di langit dan di bumi, ya, itu semuanya datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Ya. Nah, di sini hamba maksudnya semua manusia, semua makhluk, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh, ada namanya ubudiyah yang sifatnya uluhiyah. Ubudiyah sifatnya penghambaan. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ubudiyah yang kedua ini, inilah yang dimiliki oleh para nabi, ya, para orang-orang soleh, orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Jadi ibadur rahman, ya, hamba yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati oleh Allah, yaitu ubudiyah yang kedua tadi yang disebutkan. Ya, ubudiyah yang kedua yaitu dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga
Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita baca dari sifat-sifat ini, perlu diketahui bahwa sifat hamba itu tinggi kedudukannya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mensifati seseorang dari makhluknya sebagai hamba, itu adalah predikat yang tinggi. Itu gelar yang tinggi. Ya bagaimana tidak? Dari sifat Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat. Apa itu? Sifat beliau sebagai seorang hamba dan sifat beliau sebagai apa? Rasul. Makanya dikatakan kan dalam syahadat, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba. Ini menunjukkan bahwa sifat penghambaan itu bukan sembarang gelar. Allah beri kepada nabinya dengan apa? Abdun, hamba. Ya, menunjukkan apa? Sifat hamba ini adalah sifat yang teramat besar. Iya. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya sebagai hamba. Contoh misalnya dalam ayat di surah Al-Isra ayat pertama. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak katakan maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya. Tapi disebutkan apa? Abduhu. Hambanya itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kisah Isra Mi'raj. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ini tantangan Allah kepada orang-orang musyrikin. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada abdina, kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkanlah surah yang semisal dengan Al-Quran. Jelas ya? Mungkin kita pernah mendengar hadis Nabi SAW dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah beribadah salat malam sampai kaki beliau pecah-pecah. Ya kan? Ini masyhur ya, biasa kita dengar di ceramah tarwih Ramadan. Nabi SAW ya, qama minal lail, salat malam hatta tatafattara qadamah, sampai pecah-pecah kakinya. Ketika Aisyah bertanya kepada suaminya, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa kau lakukan ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Pada Allah telah ampuni dosamu apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Apa jawaban Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah saya cinta menjadi hamba? Jadi sebutkan apa? Hamba. Jelas ya? Menjadi hamba yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwa gelar hamba itu adalah maqamun azim, derajat yang tertinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dibahasakan apa? Wa ibadur rahman. Hamba-hamba Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Jelas ya? Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala, beliau punya buku yang berkaitan dengan ibadur rahman ini. Ya. Dan saya akan membaca sebahagian dari kalam beliau tentang masalah ini. Baik. Kata beliau, Syekh Abdul Razak di dalam kitabnya Sifatu Ibadur Rahman, sifat-sifat ibadur rahman, di muqaddimah dikatakan, inna maqamal ubudiyyati lillahi maqamun azim. Sesungguhnya kedudukan penghambaan ya untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah kedudukan yang sangat agung. Bal huwa asyraful maqamat allati imtadaha Allahu biha anbiya'ahu wa awliya'ah. Bahkan dia adalah semulia-mulia kedudukan
Ya, jadi maqam ubudiyah ini adalah semulia-mulia kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dan para walinya. Itu yang saya bilang tadi. Muhammad, nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pujian. Di antaranya apa? Abdun, beliau adalah hamba. Wa adhafa ahlaha li nafsihi fi ayatin adidah tasyrifan lahum wa ta'liyatan li maqamihim. Dan Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah menyandarkan hamba ini, penyebutan hamba kepada dirinya itu sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka dan untuk meninggikan derajat mereka. Nah, seperti di sini. Allah sandarkan ibadu hamba kepada siapa? Namanya Ar-Rahman. Nah, ini menunjukkan bahwa siapa yang bersifat dengan sifat-sifat ibadur Rahman itu artinya orang yang diberi ketinggian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang diberi kedudukan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqad dzakarallahu azza wa jalla li ahli hadzal maqam asy-syarif awsafan adida wa simatin mubarakah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia ini beberapa sifat yang beraneka ragam dan sifat-sifat yang diberkahi fi nususin katsiratin di banyak tempat nas-nas. Kenapa? Liyajtahidal muslimu fil ittisafi biha, supaya seorang muslim itu dia bersungguh-sungguh untuk bersifat dengan sifat tersebut. Jelas ya? Kita akan baca apa saja sifat dari ibadur Rahman yang Allah puji. Ya. Kan kita dengarkan tadi ayatnya ya. Allah sebutkan 8 sifat. Apa ganjarannya dari ibadur Rahman ini? Itu ayat yang terakhir. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabar. Ibadur Rahman ini mereka itulah orang-orang yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang tertinggi. Ya. Wa yulaqauna fiha tahiyatan bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka disambut ya oleh Allah, oleh para malaikatnya dengan penghormatan dan penuh keselamatan. Ini menunjukkan bukan bukan perkara sembarangan orang-orang yang memiliki sifat dari ibadur Rahman ini. Mereka dibalas ya dengan balasan yang teramat mulia. Ya makanya kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya Allah menyebutkan sifat-sifat ini supaya seorang muslim itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Beramal dari kandungannya supaya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kemuliaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min abrazil mawadi allati dzakarallahu fiha awsafa ibadihil mu'minin fi siyaqin wahidin ma jaa fi khawatimi suratil Furqan. Ini di antara tempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari hamba-hambanya yang beriman pada satu konteks itu datang di akhir surah Al-Furqan. Apa yang kita baca tadi ya. Ya. Haitsu dzakara samaniyata awsafin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 sifat. Ya. Biqaulihi azza wa jal, bada'aha biqaulihi, Allah mulai dengan firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya. Dan seterusnya. Wa fi hadza dilalatun 'ala 'azimi ikhtisasihim. Ini menunjukkan akan azim ikhtisasihim, besarnya pengkhususan mereka. Ya, bima dalla alaihi hadzal ismi min ma'anir rahmah, dengan apa yang menunjukkan dari nama ini, dari makna ar-rahmah. Jadi Allah katakan ibadur rahman, penyandarannya kepada apa? Ar-rahmah. Apa artinya ar-rahman? Yang dirahmati, yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak semua orang diberi taufik untuk mendapatkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberi
anugerah untuk dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fabi rahmatihi hadahum lil iman. Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka diberi hidayah berupa keimanan. Wa rabbahum ala taatir rahman. Dengan sebab rahmat Allah, Allah mengatur mentarbiyah, ya, mengajari mereka di atas ketaatan kepadanya. Wa husni at-taqarrubi ilaihi azza wa jal, dan keindahan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sifat yang pertama, lihat ya di ayat disebutkan, ya, kata Syekh, ya, as-sakinatu wal waqar wat tawadu'u lillahi wa li ibadihi. Ini diambil pada ayat yang ke-63 yang kita baca di awal tadi. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terjemahan makna ayat, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi, ya, dengan rendah hati, dengan tawadu, tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, ya mereka mengucapkan kata-kata keselamatan, bukan kata-kata yang kasar. Ini adab dan akhlak yang sangat mulia. Jelas ya? Ini kata Syekh rahimahullah ta'ala, min sifati ibadir rahman wa jamili nu'utihim tawadu'uhum lillahi wa li ibadihi. Di antara sifat dari ibadur rahman dan keindahan perangai mereka adalah mereka tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hamba Allah. Jadi ada dua ya. Ada dua. Dia tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hambanya, kepada orang lain. Apa maksudnya tawadu kepada Allah? Ya, tawadu kepada Allah maksudnya dia tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama. Ya, dia memiliki ketenangan, tawadu hanya kepada Allah. Dia tawadu kepada hamba-hamba Allah. Apa lawan dari tawadu? Kesombongan. Ya, kibir, ujub. Ya, bangga diri. Itu lawan dari apa? Tawadu. Ya, makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang al-kibir, kesombongan, apa kata beliau? Al-kibriya'u batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Jadi kesombongan itu ada dua. Dia bersombong terhadap kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan dia bersombong dalam artian merendahkan apa? Orang lain. Nah, kesombongan adalah lawan dari apa? Tawadu. Nah, makanya disebutkan di sini. Di antara sifat ibadur rahman dan keindahan sifat mereka adalah mereka itu tawadu kepada Allah. Apa maksudnya tawadu kepada Allah? Dia taat, dia jaga ibadahnya, merendah hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Wali ibadihi, dan kepada hamba-hambanya, kepada orang lain. Apa maksudnya? Yang disebutkan dalam ayat. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka kalau berjalan di atas muka bumi, mereka tenang. Ya. Tidak menampakkan dari kesombongan. Makanya dikatakan oleh Syekh, fayamshuna bisakinatin wa tuma'ninatin wa waqar. Mereka berjalan dengan penuh ketenangan, penuh tuma'ninah. Iya. Wa hadha at-tawadu'u alladhi dhahara 'ala masyihim wa hay'atihim. Ketawaduan inilah yang nampak, ya, ketika mereka berjalan, pembawaan mereka. Ya. Innama huwa samaratun min simaril iman. Kenapa seperti itu keadaannya? Ini semua dari apa? Buah keimanan dan dampak dari pengaruh keimanan tersebut.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata pada firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tenang, tawadu. Apa kata beliau? Ai bitta'ati wal afafi wat tawadu. Apa maksudnya? Mereka di antara sifat ibadur rahman, mereka berjalan di atas muka bumi dengan haunan, dengan ketundukan. Apa maksudnya? Ai bitta'ah. Dia berada di atas ketaatan. Ya, berjalan di atas muka bumi itu maksudnya dia hidup di atas muka bumi dengan apa? Dengan ketaatan. Dia jaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia perbaiki penghambaannya kepada Allah. Ya, dia perbagus tawakalnya kepada Allah, rasa takutnya, harapannya, ya, cintanya. Ini semua dia apa? Perbaiki dari ibadah-ibadahnya. Wal afaf, dia menjaga kesucian dirinya. Ya, kalau berjalan dia tidak menengok sembarangan. Dia jaga matanya dari hal-hal yang Allah haramkan. Ya, dia jaga pendengarannya dari hal-hal yang Allah larang. Wattawadu, dan dia merendah hati. Jelas ya? Terus di kelanjutan ayat dikatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau orang yang merendah hati ini dikhitab, ya, disapa oleh orang-orang jahil, mereka membalasnya dengan ucapan yang baik, ucapan keselamatan. Dan itu ciri dari ibadur rahman. Bukan membalasnya dengan apa? Hal yang lebih keras, yang lebih dahsyat. Dan ini sifat di masa ini perlu kita perhatikan ya. Terkhusus teman-teman kita, ikhwah-ikhwah kita, atau akhwat-akhwat yang hidup di media sosial. Ya, kadang-kadang komen sembarangan. Ada orang jahil tidak tahu permasalahan, komen dengan kata-kata yang kasar. Ya. Dari sifat ibadur rahman, dia tidak tanggapi yang seperti itu. Dia balas dengan apa? Dengan ucapan yang baik. Itu ciri dari apa? Ibadur rahman. Ya, jadi jangan ketika ada sebuah permasalahan, ya, apakah di dunia nyata ataupun di medsos, di media sosial, ya, ada fitnah yang terjadi, ada orang jahil yang tidak tahu masalah, dia berucap dengan kata-kata kasar yang tidak bagus, tidak penuh adab, tidak berakhlak. Nah, dia balas dengan apa? Hal yang lebih buruk. Tidak seperti itu. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang-orang jahil tidak tahu menyapanya, apa dia katakan? Qalu salaman. Ini adalah mereka membalasnya dengan ucapan keselamatan. Jelas ya? Mereka membalasnya dengan ucapan keselamatan. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Ya, kebaikan itu tidaklah sama dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Cegahlah keburukan itu dengan hal yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari akhlak yang mulia. Kalau ada orang yang menzalimi kita, ya, boleh-boleh saja kita membalas sesuai dengan kezalimannya. Itu boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih." Kalau kamu disakiti, ya, kalau kamu diiqab, fa'aqibu, maka balaslah, ya. Bimithli ma uqibtum bih, sesuai dengan orang itu menyakiti kamu. Jadi bisa dibalas, boleh saja. Tapi artinya tidak boleh melampaui batas. Allah katakan setelahnya, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Ingat, kalau kalian bersabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Jelas ya? Nah, ini dari apa? Sebuah perangai, sebuah sifat yang sangat mulia, ya, dari sifat ibadur rahman, yaitu orang yang senantiasa merendah hati, tawadu, berjalan di atas muka bumi. Lawannya adalah apa? Al-kibr, kesombongan. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membenci, mencela orang-orang yang punya sifat ketakabburan. Wala tamshi fil ardi maraha. Allah katakan apa? Jangan kalian berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia.
Ya, kalau dia berjalan dia seakan-akan apa? Berlaku sombong. Ya, bangga diri. Iya. Taib. Dan kesombongan itu sebagaimana yang telah saya sebutkan yang merupakan lawan dari tawadu adalah yang paling pokoknya adalah dia menolak kebenaran. Dia menolak petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan manusia. Dan disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala bahwa derajat kesombongan itu ada beberapa. Yang pertama, ada derajat namanya al-mutakabbir 'ala Allah. Orang yang bersombong kepada Allah. Nah, ini tadi, ya. Jadi orang yang dikatakan dia bersombong kepada Allah, artinya dia menolak kebenaran, tidak mau beriman terhadap hidayah, terhadap petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini misalnya kayak Firaun ya, yang mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya. Firaun mengatakan apa? Saya tidak mengetahui untuk kalian ada sesembahan selain saya. Ya. Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jelas ya? Ini kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah kekafiran. Ya, bentuk kekafiran. Derajat yang kedua yang disebutkan oleh sebagai ulama ada namanya dia bersombong kepada para rasul. Apa maknanya dia bersombong kepada rasul? Dia tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seperti orang-orang yang menentang dari kalangan para nabi dan rasul. Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus kepada suku Quraisy. Maka orang-orang musyrikin menentangnya. Ya. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ucapkan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Ya, apa kata mereka? Ataja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan sesembahan itu hanya satu? Ini adalah hal yang sangat menakjubkan. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sama dengan umat-umat sebelumnya juga seperti itu. Ya, misalnya disebutkan dalam Al-Quran dari kaumnya siapa? Nabi Nuh misalnya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa katanya? Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana. Kami tidak melihat engkau hai Nuh kecuali manusia biasa seperti kami. Ini apa ini? Ini bentuk kesombongan kepada Rasul. Wa ma naraka tabaka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. Kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu, pengikut-pengikutmu itu orang yang tinggal di pedalaman. Artinya bukan orang-orang yang terpandang. Ya. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, bahkan kami tidak melihat satu pun, sedikit pun dari keutamaan. Bal nadhunnukum kadzibin, bahkan kami menyangka kalian itu adalah pendusta. Ini di antara contoh kesombongan yang sifatnya bersombong kepada Rasul. Ya. Yang ketiga ada namanya bersombong kepada manusia yang lain. Ya, merendahkannya. Ya. Ketika misalnya berjalan, dia jalannya penuh kesombongan. Ini bentuk dari apa? Bersombong kepada orang lain. Dan ini semua adalah hal yang berlawanan dengan apa? At-tawadhu, yang merupakan sifat dari ibadur rahman. Baik, kemudian yang kedua dari sifat ibadur rahman kata Syekh hafizahullah taala muhafazatuhum 'ala salati la siyama qiyamal lail atau la siyama qiyamul lail. Di antara sifat ibadur rahman adalah mereka menjaga salatnya. Orang-orang yang menjaga apa? Salatnya. La siyama qiyamul lail, terkhusus salat malam. Ya, qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ya. Dan orang-orang
yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka. Ini menunjukkan apa? Bahwa salat malam itu bahagian dari apa? Dari sifat-sifat ibadur rahman yang mulia. Ya, kata Syekh, wa min sifati ibadir rahman al-zahira muhafazatuhum ala ada'i salati allati hiya a'zamul a'mal al-badaniyah. Di antara sifat ibadur rahman yang nampak adalah mereka menjaga dari menunaikan salat, yang mana salat ini merupakan ibadah badaniyah, ibadah jasad yang terbesar. Ya kan? Jadi kewajiban salat itu dia ibadah apa? Badaniyah, jasad. Ya. Kalau berkurban itu ibadah apa? Maliyah, harta. Ya kan? Berzikir, membaca Al-Quran, itu lisan. Jelas ya? Keikhlasan itu ibadah apa? Ibadah hati. Jelas ya? Ibadah salat ini merupakan ibadah badan yang terbesar. Ya. Fardhan wa naflan. Apakah salat yang sifatnya wajib atau yang sunnah-sunnah. La siyama salatul lail. Apalagi salat malam. Fa innaha sunnatun muakkadatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini wasiat ya untuk saya pribadi dan kepada ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita jaga dari salat malam kita. Ya. Karena ini merupakan dari sifat ibadur rahman. Ya, banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang keutamaan qiyamul lail ini. Ya, di antaranya misalnya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'." Ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka meminta, berdoa, beribadah kepada Allah penuh dengan rasa harap dan rasa takut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya dari ciri orang-orang yang beriman ya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ini sifat ciri penghuni surga. Apa cirinya? Mereka sedikit tidur di malam hari. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, di waktu sahur mereka banyak beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari kita yang merasa selamat dari dosa? Ya, tidak ada dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari dosa. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Senantiasa beristighfar. Ya, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara wasiat Jibril alaihissalam kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ya, itu disebutkan ya dalam hadis, ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun, wahai Muhammad hiduplah sesuka hatimu tapi ketahuilah kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta, beramallah, fa innaka majziyun bi, pasti kamu akan dibalas dengan amalanmu tersebut. Ya. Wa ahbib man ahbabta, cintailah siapa saja yang kamu cintai. Fa innaka mufariqu, sungguh kamu akan berpisah dengannya. Kemudian apa lagi wasiatnya? Kata Jibril, ya Muhammad, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah Muhammad, kemuliaan seorang mukmin itu tatkala dia berdiri di malam hari melakukan salat. Jelas ya? Ini dari keutamaan-keutamaan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Salat yang paling pertama setelah salat wajib, setelah salat 5 waktu adalah apa? Salat malam hari. Iya. Alaikum biqiyamil lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berdiri di malam hari. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Iya. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Salat malam itu adalah
pendekatan pendekatan diri kepada Rabb kalian. Disebutkannya dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam. Iya kan? Ya. Allah katakan, "May yad'uni fa'astajibala." Siapa yang berdoa meminta kepadaku, saya akan kabulkan. Siapa yang meminta, saya akan beri. Siapa yang beristighfar, saya akan ampuni. Bukankah kabar gembira yang baik untuk kita? Ya. Shalli bil lail wan nasu niyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangunlah salat malam dalam keadaan manusia tidur. Ya, dalam keadaan apa? Manusia tidur. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam ini merupakan kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ini bentuk dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maghfaratul lisayyi'at. Ya, sebagai penghapus dosa, kesalahan-kesalahan. Wa manhatul lil itsm, dan sebagai pencegah dari dosa-dosa. Jadi maklum ya, salat itu mencegah dari apa? Dari kejelekan ke kejelekan. Allah katakan dalam Al-Qur'an apa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi kalau ada orang yang salat, ya, terus dia masih sering terjatuh ke dalam kemungkaran, ya, masih sering terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, tidak bertobat, itu berarti dia perlu periksa apanya? Salatnya, jangan sampai salatnya tidak beres. Jelas ya? Jangan sampai salatnya apa? Tidak beres. Kenapa? Salat mencegah seseorang dari kemungkaran, dari kekejian. Jadi kalau dilaksanakan kekejian, dia salat, tapi ada juga kekejian, itu berarti perlu diperiksa dari apa? Dari salatnya. Baik. Ini dari apa? Dari sifat yang kedua yang disebutkan di dalam ayat, yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdiri sujud di malam hari hanya kepada Rabb mereka. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, fa idza kanat hadhihi haluhum fi salatil lail allati lam yaftaridha Allah azza wa jalla alaihim, fa kaifa sya'nuhum ma'as salawatil khams al maktubat allati hiya a'dhamu arkanuddin ba'da syahadatain. Kalau salat lail saja, salat malam saja, ya, Allah Subhanahu wa taala, kalau salat lail saja Allah tidak wajibkan kan? Ini merupakan hal yang sunnah kan? Maka bagaimana lagi dengan perhatian mereka kalau dia perhatian terhadap salat 5 waktu. Jadi di antara hamba ibadur rahman adalah orang yang melakukan salat malam. Kalau ini saja yang terpuji, merupakan sifat dari ibadur rahman, maka bagaimana lagi dengan orang yang apa? Yang menjaga dari salat 5 waktunya. Tentunya ini apa? Lebih besar lagi. Jelas ya? Taib. Satu lagi. Ini mungkin tidak bisa dibaca semua ya. Taib. Yang terakhir, sifat yang ketiga. Khaufuhum wa ishfaquhum min adabin nar. Ini diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama." Di antara sifat dari ibadur rahman adalah, kata Syekh, khaufuhum, mereka takut ya dari siksaan azab neraka. Ya. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berkata, "Rabbana, wahai Tuhan kami, ya, palingkanlah, jauhkanlah kami dari azabmu, azab jahannam. Inna adzabaha kana gharama." Sesungguhnya azabmu itu adalah kebinasaan yang kekal. Ya. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ini adalah sejelek-jelek tempat menetap dan sejelek-jelek tempat kediaman. Ya, dimaklumi ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai abdun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah itu yang menuntun kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Di antaranya adalah ibadah khauf, rasa takut. Ya. Orang yang tidak memiliki rasa takut, maka dia akan gampang jatuh dalam dosa dan maksiat. Ya. Maka di antara ciri dan sifat ibadur rahman, mereka adalah orang yang takut
terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Takut terhadap api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintah kita, ya ayyuhalladzina amanu apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, ya. Dan jaga keluarga kalian jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Waquduhan nasu wal hijaro, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kata Syekh di sini, fa ibadur rahman ma'a ihsanihim bil amal wat ta'abbudi lillah qad khafu wa wajilu min adabillahi wa sakhatihi. Maka ibadur rahman itu bersamaan dengan baiknya, ya, penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, baiknya amalan mereka, mereka juga adalah orang yang takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Wa hadhihi halul mu'minin al-kummal. Inilah dari keadaan orang-orang yang beriman yang sempurna. Iya. Walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Iya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman di antara cirinya apabila disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, wajilat, bergetar hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika disebutkan, Allah menyebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang neraka, mereka berlindung dari siksaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kata Syekh, ya, fahadihi sifatun azimah min sifati ibadir rahman. Ya, takut terhadap neraka ini adalah sifat yang teramat agung dari sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Annahum yuhsinuna fi a'malihim. Mereka memperbaiki amalan-amalannya. Wa fil waqti nafsihi. Ya, di waktu yang bersamaan, yushfikuna alla tuqbala minhum. Mereka khawatir akan dirinya, jangan sampai amalannya tersebut tidak diterima di sisi Allah. Muncul rasa takut. Ya, jangan hanya harapan saja. Ya. Jangan hanya rasa takut saja. Ya. Saya sudah pernah sebutkan bahwa muharrikatul qulub, yang menggerakkan hati seorang hamba menuju kepada Allah, itu ada 3. Ada namanya cinta. Ya. Kita ibadah, kita jaga sholat kita, kita berpuasa, kita bersedekah, memberi nafkah kepada istri. Kenapa? Kita mengharapkan cinta dari Allah. Kita ingin mendapatkan apa? Cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ingin mendapatkan apa namanya? Harapan yang baik. Kita beribadah harapannya apa? Iya. Mau masuk dalam surga kan? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir apa? Kita khawatir jangan sampai kita apa? Masuk ke dalam neraka. Ya, maka khaufuhum, mereka takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, itu dari sifat ibadur rahman. Baik. Saya kira ini sudah lewat ya. 3 sifat yang kita sebutkan di malam hari ini dari sifat ibadur rahman. Yang pertama tadi apa? Tawadu, ya. Yaitu merendah diri. Ada 2. Tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian taat kepadanya, tunduk dan taat kepadanya, dan tawadu kepada siapa? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan diri di atas muka bumi. Baik. Yang kedua adalah salat malam, ya, qiyamul lail. Dan salat-salat yang lainnya. Dan yang ketiga adalah mereka adalah orang yang punya rasa takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih tersisa 5 dari sifat ibadur rahman dari ayat-ayat di surah Al-Furqan. Insyaallah taala kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.